Halo semua, selamat datang dan salam sejahtera untuk semua. Bahwa hendaklah dua daerah ini bersatu padu memajukan pendidikan. Dan dari pejabat Bupati Maluku Tenggara juga menyinggung tentang tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan, terutama dalam perkembangan teknologi yang semakin canggih. Kepada kedua bapak yang terhormat ini, saya mau mengatakan ini. Akhir-akhir ini isu tentang penarikan guru-guru PNS dari sekolah-sekolah swasta, sekolah keagamaan, bukan hanya Katolik, tapi juga Islam dan Protestan semakin gencar dilakukan. Dan bagi saya, program ini tidak manusiawi. Mengapa? Karena kami hanya membantu pemerintah untuk mendidik anak-anak bangsa. Ini tugas kalian, bukan tugas utama kami. Tapi ada orang-orang pemerintah yang mengeluarkan ide gila. Ide yang tak bertanggung jawab. Mengapa? Karena sebelum pemerintah gencar dengan sekolah-sekolah negeri, gereja dan agama-agama lain yang mendidik anak-anak menjadi anak-anak yang bermartabat. Dari dulu belum ada sekolah negeri, kami sudah ada. Karena itu kami hanya membantu pemerintah untuk mencerdaskan anak-anak bangsa ini. Karena itu kalau kamu tarik di masa-masa yang akan datang, kamu tidak manusiawi. Karena itu bagi para pejabat yang masih punya hobi untuk menggencarkan program ini, bertobatlah mulai malam hari ini. Bagi para calon bupati juga ingat baik-baik. Kalau sudah duduk di atas, jangan gencarkan program ini. Bila perlu, kasih keluar program ini dari tanah ini, dari Indonesia sekalian. Adalah sebuah fakta bahwa pada umumnya sekolah-sekolah Katolik memiliki mutu yang baik ataupun kualitas yang baik, mulai dari fasilitas dan juga sistem pembelajaran yang diterapkan di dalamnya, sehingga tidak mengherankan jika di beberapa daerah sekolah-sekolah Katolik ini dipandang sebagai sekolah yang difavoritkan ataupun sekolah-sekolah unggulan. Nah, saya secara pribadi bukanlah seorang Katolik dan juga tidak bergereja di gereja Katolik, tetapi saya punya beberapa teman yang adalah orang Katolik dan bergereja di gereja Katolik. Bahkan beberapa tahun yang lalu, saya pernah mengikuti kegiatan ibadah hari Minggu di gereja Katolik, dan bagi saya secara pribadi, meskipun ya dalam hal beberapa perspektif keimanan kita tidak sama, tetapi satu hal yang pasti, baik itu Kristen Protestan maupun Kristen Katolik adalah sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus yang adalah juru selamat satu-satunya. Nah, itu yang selalu saya lihat kawan-kawannya, saudara-saudara semua, terkait dengan perspektif iman kita orang Kristen dan juga dengan saudara-saudara kita yang beragama Katolik. Mengenai hal-hal yang kemudian di dalamnya kita tidak sama dalam hal perspektif iman, yang saya pikir itu kembali kepada masing-masing kita, tetapi tidak bisa kita pungkiri bahwa kita sama-sama percaya kepada Tuhan Yesus. Jadi saya secara pribadi sangat mengharapkan ya bahwa metode dan cara-cara yang diterapkan dalam sistem pendidikan Katolik ini juga bisa menginspirasi sekolah-sekolah manapun dalam rangka memiliki mutu yang baik untuk mencerdaskan generasi-generasi yang akan datang maupun generasi yang sekarang ini, baik itu yang beragama Kristen ataupun siapapun yang kemudian berminat dan berkeinginan untuk sekolah di sekolah-sekolah swasta seperti sekolah Katolik ini ataupun sekolah-sekolah swasta lainnya yang sifatnya itu tidak bernaung di bawah keagamaan tertentu ya. Tapi harapannya kawan-kawan dan saudara-saudara semua, memang tentu kita selalu mengharapkan bahwa agar pemerintah juga memberikan perhatian ya terkait dengan sekolah-sekolah swasta ataupun sekolah-sekolah seperti yang tadi disampaikan oleh Romo dalam pidato ataupun dalam khotbahnya, terkait dengan harapannya kepada pemerintah yang ada.
Jadi saudara-saudara semua, satu hal yang kemudian saya lihat ya, bahwa memang perlu sekali gereja ini tidak hanya lagi berputar ataupun ya mengurusi hal-hal yang hanya berkaitan dengan aktivitas keagamaan di dalam gereja, tetapi juga harus hadir ya di tengah-tengah masyarakat dan menyatakan perannya, menyatakan kasih Allah dalam kehidupan bermasyarakat maupun dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dalam aspek yang lebih luas. Jadi itu yang kemudian saya lihat dari gereja Katolik ini, mereka membangun pendidikan, membangun sekolah-sekolah, dan ketika mereka melakukannya mutunya luar biasa ya. Sekolah-sekolah Kristen yang lain pun juga luar biasa ya. Jadi ini sebenarnya saling melengkapi kawan-kawannya. Sekalipun beberapa waktu yang lalu mungkin kawan-kawan semua, saudara-saudara sekalian juga ada melihat ya, pada satu sekolah Katolik yang mengalami penolakan dari warga sekitar, dan tentu saja mereka mengklaim dan sering sekali menyebutkan bahwa ini daerah agama mayoritas dengan berbagai macam alasan yang lain, itu juga mengalami penolakan, yaitu sekolah Gamaliel. Jadi ini juga sebenarnya juga memprihatinkan ya, karena ditambah lagi usai kemudian ada aksi-aksi demonstrasi menyatakan penolakan terhadap pembangunan gereja tersebut, juga pada akhirnya DPRD-nya pun juga di sana ya, DPRD-nya itu menyatakan setuju ya ataupun ditolaknya pendirian sekolah Gamaliel ini, saudara. Saya coba bagikan ya beritanya ya. Jadi DPRD ya, DPRD Parepare, saya coba ini ya, Parepare ya. Oke, mari kita lihat ya saudara-saudara. Nah, ini dia ya. DPRD tolak pembangunan sekolah Kristen Gamaliel di Parepare. Nah, ini tentu sesuatu yang memilukan dan memprihatinkan sekali ya. Harusnya sebagai Dewan Perwakilan Rakyat Daerah mengakomodir aspirasi itu tidak boleh sepihak, tetapi haruslah merata dan sama. Kalau kemudian aspirasi dari kelompok orang yang menolak ini dikabulkan, lalu bagaimana dengan aspirasi dari warga yang mengharapkan itu bisa didirikan? Nah ini ya saudara-saudara semua, sedangkan proses perizinan itu saya lihat dalam beberapa ulasan juga sudah disampaikan oleh Mas Ade Armando, bahkan juga Permadi Arya, itu semua sudah terpenuhi. Makanya dari pihak yang mengurus pendirian sekolah ini berani mulai melakukan proses pembangunan, tetapi apa yang terjadi lagi-lagi ditolak, dan penolakan ini didasarkan pada alasan-alasan termasuk alasan agama karena mayoritas. Ya itu dia ya. Jadi kawan-kawan semua, semoga ke depan memang mengenai hal seperti ini juga tidak terulang, dan adanya perhatian serius pemerintah terkait dengan ya perkembangan pendidikan yang ada di bangsa kita di Indonesia ya. Karena beberapa tahun belakangan ini yang kita lihat ya, pendidikan di bangsa kita Indonesia ini memang juga patut diapresiasi, ada perkembangan, ada peningkatan, tetapi lebih baik lagi ya kalau ke depan semakin maju ya. Karena kawan-kawan semua yang sering kita lihat ini ya, kadangkala kalau menteri pendidikannya berganti, kurikulumnya juga ikut berganti. Jadi seperti ini yang sibuk diurusin ini adalah kurikulumnya terus ya. Tapi isinya tidak ada yang berbeda secara signifikan, saudara ya. Misalnya mulai dari KTSP, lalu K13, lalu sekarang sudah ada lagi kurikulum merdeka. Nggak tahu apakah ke depannya akan ada perubahan lagi ataukah bagaimana. Tetapi ya, harapan saya apakah ini ya yang menjadi solusi atas halangan-halangan ataupun atas tantangan pendidikan yang sedang dihadapi Indonesia. Saya pikir sebenarnya bukan tentang kurikulumnya ya saudara-saudara ya, tetapi konten yang ada yang dimuat di dalamnya, lalu kemudian pemberian perhatian yang serius terhadap tenaga pendidik maupun tenaga kependidikan. Ya, jadi bukan hanya guru saja yang perlu diperhatikan, tetapi juga tenaga kependidikan pun perlu diberikan perhatian ya. Karena kalau di luar negeri kawan-kawan, saya dengar dari beberapa teman itu katanya gaji guru di sana beda ya. Tapi kalau kita di Indonesia, wah masih ada yang ada angkanya ratusan ribu ya, itu tidak bisa dipungkiri. Dan tentu situasi seperti ini kan juga mempengaruhi ya konsentrasi dan motivasi guru dalam mengajar. Memang katanya harusnya kalau guru sudah mengajar harus bertanggung jawab, betul. Tapi kan beda ya, kalau salary-nya relevan dengan beban kerja yang diperoleh, tentu ya minat kerjanya, kualitas kerjanya pasti akan berbeda, saudara-saudara ya. Bayangin aja kalau kita kerja di kantor, gaji besar dan gaji kecil, ya pasti hasil kinerjanya beda ya. Bahkan kalau kita perhatikan, ya para pejabat kita ini aja juga memikirkan mengenai salary yang harus mereka terima. Nah, artinya juga berikan perhatian terhadap kesejahteraan guru yang ada di Indonesia. Itu yang perlu dan yang mau saya sampaikan pada kesempatan ini. Terima kasih, salam sejahtera untuk semuanya. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Tuhan menyertai, memberkati kita semua. Salam kebaikan, salam NKRI.